Podcast Network Asia. Menjadi pengusaha itu tidak mudah dan bukan cara untuk cepat kaya. Tidak semua orang bersedia menerima semua ketidaknyamanan yang menyertainya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Hard Thing About Hard Things karya Ben Horowitz. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau mendirikan sebuah bisnis itu tidak semudah itu. Banyak hal sulit yang harus kita siapkan untuk sukses. Mungkin banyak orang suka bilang, kalau mau kaya, bisnis dong, jangan kerja mulu sama orang. Padahal tidak semudah itu, Ferguson. Kita seringkali mendengar kisah sukses seorang mulai dari nol, lalu menjalankan bisnis, berhasil, dan kaya raya. Jarang sekali kita mendengar betapa sulitnya untuk menjalankan sebuah bisnis. Inilah yang membuat kita selalu bertanya, gimana nih caranya biar laku jualan? Gimana nih biar bisnisnya cepat besar? Tidak ada jawaban yang mudah. Penulis akan bercerita bagaimana tantangan menjadi seorang pemimpin, cara membangun perusahaan yang bisa bertahan lama, dan kriteria apa untuk jadi CEO yang hebat. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, tantangan menjadi CEO. Di zaman sekarang, banyak orang bercita-cita untuk jadi pengusaha. Bayangkan masih usia muda sekitar 24 atau 25 tahun, tapi kartu namanya sudah dengan jabatan CEO dari sebuah startup. Keren kan? Tentu saja iya. Namun menjadi CEO bukan hanya soal keren-kerenan atau mendapatkan gaji dan fasilitas mewah. Tapi di sisi lain, menjadi CEO harus bisa dan terbiasa membuat sebuah keputusan yang sulit. Misalnya begini, hal yang sulit bukanlah soal membuat tujuan yang besar dan berani. Tapi hal yang sulit adalah terpaksa memberhentikan karyawan ketika kamu kehilangan tujuan besar. Hal yang sulit bukanlah memperkerjakan karyawan yang hebat. Hal yang sulit adalah ketika karyawan yang merasa dirinya hebat dan mulai menuntut sesuatu yang tidak masuk akal. Hal yang sulit bukanlah membuat struktur organisasi. Hal yang sulit adalah membuat karyawan bisa berkomunikasi antar departemen di dalam organisasi yang kamu buat. Hal yang sulit bukanlah soal bermimpi besar. Hal yang sulit adalah terbangun di tengah malam dengan keringat dingin ketika mimpi tersebut berubah menjadi mimpi buruk. Kadang ketika ada masalah dalam perusahaan, kita tidak butuh solusi, tapi butuh kejelasan. Penulis bercerita tentang pengalamannya sendiri. Saat itu, bisnis yang digelutinya sedang berada di ambang kebangkrutan. Setelah 7 bulan diskusi panjang, akhirnya bisnisnya dijual kepada perusahaan yang lebih besar. Tentunya hal ini lebih baik daripada bisnisnya harus bangkrut. Namun tentunya hal ini tidak mudah. Menjual bisnis berarti dia harus merelakan 150 karyawannya untuk bekerja di perusahaan baru dan melakukan PHK pada 140 karyawan sisanya. Penulis selalu menceritakan berita baik ini kepada mentornya. Kerjasama ini sudah ditandatangani dan akan diumumkan di New York. Namun mentornya mengingatkan kalau penulis sebagai CEO tidak bisa hadir di sana karena ada urusan yang jauh lebih penting. Penulis perlu memastikan setiap karyawan tahu soal masa depan mereka, entah masih bekerja dengan dia, pindah ke perusahaan baru, atau di PHK. Ini bukanlah keputusan yang mudah, namun nasihat ini penting sebagai fondasi dalam membangun perusahaan penulis berikutnya. Sebagai CEO, kita perlu hadir dan membuat semua karyawan tahu bagaimana nasib mereka, apalagi dalam kondisi yang sulit. Sama halnya ketika perang. Sebuah unit tentara tidur dan makan di tempat yang sama. Hal ini yang bisa membangun ikatan dan merupakan pelajaran kepemimpinan yang penting. Kedua, berani melakukan hal yang sulit. Tidak ada yang suka menjadi orang yang membawa kabar buruk. Tapi ketika kamu merupakan CEO dan perusahaan sedang berada dalam kondisi yang penuh tantangan, maka kamu perlu jujur kepada para karyawan. Kenapa? Karena berita buruk cepat sekali menyebar seperti kebakaran hutan.
Coba bayangkan, suatu hari tiba-tiba saja perusahaan bangkrut. Bayangkan bagaimana perasaan karyawan. Tentu saja hal ini membuat mereka merasa terkhianati. Daripada diam saja, CEO justru diharapkan untuk duluan menyampaikan berita buruk sesegera mungkin. Hal ini akan mencegah adanya gosip liar dan perusahaan bisa fokus menyelesaikan masalah. Coba bayangkan, sebuah perusahaan sedang berada dalam krisis karena adanya perubahan teknologi baru. Apa yang harus CEO lakukan? Jika dia menyimpan masalah ini seorang diri dan berusaha memecahkannya sendirian, tentunya hal ini tidak efektif. Ketika CEO membagikan keluh kesahnya kepada para karyawan, maka semua orang yang ada di perusahaan tahu apa tantangan utama yang harus mendapat perhatian lebih. Misalnya para engineer bisa mulai menganalisa teknologi baru dan mulai mencari cara untuk mengadopsinya. Bagian keuangan mulai menghitung berapa biaya investasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Seorang CEO tidak perlu menanggung semua beban di pundaknya. Ingat, tidak ada orang yang bisa sukses sendirian. Ketika perusahaan semakin besar, kinerja tim jauh lebih efektif daripada kinerja satu orang. Ketiga, kriteria CEO yang sukses. Apa kriteria seorang CEO yang sukses? Penulis membaginya menjadi dua, wants and twos. Wants adalah tipe pemimpin yang fokus dalam menentukan arah bagi perusahaan daripada menjalankannya. Tipe pemimpin ini biasanya adalah orang yang visioner, misalnya seperti Bill Gates atau Steve Jobs. Mereka lebih suka melakukan riset bersaing dan membuat sebuah keputusan bisnis yang strategis daripada eksekusi. Inilah yang kadang perusahaan yang dipimpinnya agak kacau dan berantakan. Di sisi lain, twos adalah tipe pemimpin yang jago dalam eksekusi. Mereka tidak begitu suka membuat keputusan yang besar, tapi ahli dalam mewujudkan sebuah ide menjadi kenyataan. Dampaknya, perusahaan bisa saja tidak berani mengambil keputusan besar dan akhirnya malah memperlambat perkembangan bisnis. CEO yang hebat tentunya merupakan gabungan dari keduanya. Dia harus tahu kapan menjadi ones dan kapan menjadi twos. CEO boleh dibilang seseorang yang misterius. Ketika dewan komisaris atau investor berusaha mengevaluasi kualitas CEO, prediksinya tidak selalu tepat. Sangat sulit untuk mengetahui apakah orang tersebut merupakan kandidat yang cocok atau tidak. Namun ada beberapa karakter utama yang membuat seorang CEO berbeda. Misalnya seorang CEO perlu menjadi pribadi yang autentik dan tidak berpura-pura menjadi orang lain, hanya demi mendapat jabatan tersebut. Karakter lain yang penting adalah seorang CEO harus berani melakukan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan saat kamu menjadi nahkoda dalam sebuah bisnis. Misalnya tiba-tiba saja ada kompetitor baru yang agresif, preferensi pasar yang berubah, hingga harus memecat karyawan yang tidak kompeten. Semua hal ini tidak nyaman tapi perlu diterima dan dijalani sebagai bagian dari perjalanan bisnis. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, jadi CEO bukan hanya untuk keren-kerenan saja. Di zaman sekarang, banyak orang bercita-cita untuk jadi pengusaha. Bayangkan masih usia muda sekitar 24 atau 25 tahun, tapi kartu namanya sudah dengan jabatan CEO dari sebuah startup. Keren kan? Tentu saja iya. Namun menjadi CEO bukan hanya soal keren-kerenan atau mendapatkan gaji dan fasilitas mewah. Tapi di sisi lain, menjadi CEO harus bisa dan terbiasa membuat sebuah keputusan yang sulit. Kedua, harus berani melakukan hal yang sulit. Tidak ada yang suka menjadi orang yang membawa kabar buruk. Tapi ketika kamu merupakan CEO dan perusahaan sedang berada dalam kondisi yang penuh tantangan, maka kamu perlu jujur kepada para karyawan. Ini adalah tanggung jawab kamu sebagai nahkoda kapal. Ketiga, tahu kapan jadi strategis, kapan jadi eksekutor. Seorang pemimpin tidak hanya bisa fokus jadi visioner dan membuat rencana besar, tapi di waktu yang lain dia harus siap jadi eksekutor, mewujudkan ide menjadi kenyataan. Ini yang kadang tidak dilakukan. Seorang CEO kadang tidak berganti peran sesuai situasi dan kondisi. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.
Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.